Halo teman-teman hebat, apa kabar hari ini? Pernahkah kalian mengirim pesan kepada teman menggunakan handphone? Atau belajar menggunakan video di internet? Nah, semua itu adalah bagian dari teknologi informatika. Teknologi membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, berbelanja tanpa keluar rumah, dan belajar secara online menggunakan gawai. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Yuk, kita cari tahu bersama manfaat dan hal-hal yang perlu kita perhatikan saat menggunakan teknologi. Teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Dulu orang harus mengirim surat dan menunggu berhari-hari untuk mendapatkan balasan. Sekarang kita bisa mengirim pesan atau melakukan video call hanya dalam beberapa detik. Manfaat kedua adalah mempermudah proses belajar. Kita dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui video pembelajaran, buku digital, dan aplikasi belajar yang menarik. Belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan, bukan? Tahukah kalian apa arti efisien? Efisien berarti melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan hemat tenaga. Dengan bantuan teknologi, kita bisa berbelanja secara online tanpa harus pergi ke toko. Kita juga dapat mengirim tugas sekolah melalui email atau aplikasi belajar. Saat ingin mencari informasi, kita cukup mengetik kata kunci di internet dan berbagai informasi akan muncul dengan cepat. Bahkan, kita bisa menggunakan aplikasi pengingat agar tidak lupa jadwal pelajaran dan tugas sekolah. Hebat sekali, ya. Walaupun teknologi memiliki banyak manfaat, kita juga harus berhati-hati. Jika digunakan terlalu sering, teknologi dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya adalah kecanduan teknologi. Terlalu lama bermain game atau menonton video dapat membuat kita lupa belajar, lupa beristirahat, bahkan lupa bermain bersama teman. Selain itu, kita bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi, misalnya selalu menggunakan kalkulator padahal sebenarnya kita bisa menghitung sendiri. Teknologi juga bisa mengurangi konsentrasi. Notifikasi yang terus muncul dapat membuat kita sulit fokus saat belajar. Karena itu, gunakan teknologi dengan bijak. Ya, saat menggunakan internet kita juga harus memiliki etika. Etika adalah aturan tentang perilaku yang baik dan sopan terhadap orang lain. Di dunia internet, etika ini disebut netiquette. Netiquette membantu kita berkomunikasi dengan sopan dan menghormati orang lain saat menggunakan media sosial, aplikasi pesan, maupun platform digital lainnya. Jadi, meskipun kita tidak bertemu langsung, kita tetap harus bersikap baik kepada semua orang. Ada beberapa aturan penting saat berkomunikasi di internet. Pertama, hindari penggunaan huruf kapital yang berlebihan. Menulis semua kata dengan huruf besar dapat membuat orang lain merasa kita sedang marah atau berteriak. Kedua, kutip seperlunya saat membalas pesan agar percakapan tetap rapi dan mudah dibaca. Ketiga, hormati pesan pribadi. Jika teman mengirim pesan secara pribadi, jangan menyebarkannya kepada orang lain tanpa izin. Menghormati privasi adalah sikap yang baik. Selanjutnya, kita harus berhati-hati terhadap hoaks atau berita palsu. Sebelum membagikan informasi kepada orang lain, pastikan informasi tersebut benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Kita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat berkomunikasi. Hindari kata-kata kasar atau ejekan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, jangan pernah mengirim atau menyebarkan konten yang melanggar aturan atau hukum. Jadilah pengguna internet yang bertanggung jawab. Teman-teman, internet akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita menggunakannya dengan bijak. Bagikanlah konten yang bermanfaat, seperti video pembelajaran, cerita inspiratif, atau informasi yang berguna. Saat berkomunikasi, jangan lupa bersikap santun dengan mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kita juga harus menghargai kehidupan pribadi orang lain. Jangan membagikan foto atau informasi pribadi seseorang tanpa izin. Dengan begitu, kita menjadi warga digital yang baik dan bertanggung jawab. Sekarang kita akan belajar tentang karya digital. Karya digital adalah hasil kreativitas seseorang yang dibuat dalam bentuk digital. Contohnya adalah lagu, video, film, foto, gambar, buku elektronik, dan game. Karena karya tersebut dibuat dengan usaha dan kerja keras, kita harus menghargainya. Jangan melakukan pembajakan. Pembajakan adalah menggunakan, menyalin, atau menyebarkan karya orang lain tanpa izin.
Perbuatan ini tidak jujur dan melanggar hukum. Mari kita menghargai hasil karya orang lain. Lalu bagaimana cara menghargai karya digital? Pertama, belilah atau sewalah karya digital dari sumber yang resmi. Kedua, jangan menyebarkan konten berbayar secara bebas kepada orang lain. Ketiga, jangan mengunduh atau menggunakan karya yang melanggar hak cipta. Dengan menghargai karya digital, kita menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah belajar tentang dampak sosial informatika, etika berkomunikasi digital, dan cara menghargai karya digital. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat, ya. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belajar dengan semangat dan gunakan teknologi dengan bijak.